Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik udah ibadah belum? Wah, jangan sampai ya tanggal merah malah tidak ibadah, malah jalan-jalan. Jangan ya adik ya, jangan. Hari ini kita akan belajar dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-15. Kita akan membaca beberapa ayat untuk lebih mengenal apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, beberapa waktu yang lalu, kita memperingati Hari Kartini. Ada sebuah slogan dari RA Kartini, habis gelap terbitlah terang. Wah, itu benar-benar slogan yang terkenal ya. Artinya adalah waktu dulu tinggal di dalam perbudakan, penjajahan, tidak bisa belajar, tetapi datanglah satu orang yang mengubah segalanya, seolah-olah kita diberikan satu jalan keluar. Negara kita diberikan jalan keluar, terutama untuk kaum wanita yang dulu tidak bersekolah, akhirnya bersekolah. Sepertinya kita memperoleh cahaya yang terang, sehingga habis gelap terbitlah terang. Nah, ternyata di Alkitab kita sudah ada istilah kayak gitu loh adik-adik. Habis gelap terbitlah terang. Yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Ia juga akan membuat terang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Sama ya. Tapi pengertian Alkitab ini mengatakan dulu kita hidup dalam dosa. Dulu kita menganggap dosa itu biasa saja. Tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa sungkan untuk berbuat dosa. Bahkan kita menganggap itu hal yang lumrah terjadi. Tetapi waktu kita mengenal kebenaran, kita tahu, wah ternyata itu salah, membawa saya kepada kebinasaan. Dulu kita nggak mengerti, tetapi setelah Injil itu diberitakan kita mengerti. Tapi kita tidak bisa memperoleh kebenaran itu. Makanya datanglah seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus menolong kita. Mengapa perlunya juru selamat? Karena kita tidak bisa menolong diri kita sendiri adik-adik. Dari diri kita, dari sejak kita lahir, bahkan keturunan dulu-dulu sudah dalam kuasa dosa. Dan Yesus hadir dan menebus kita dari dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Dulu mungkin adik-adik menganggap bahwa bohong itu biasa. Ada bohong putih, bohong demi kebenaran, bohong untuk melindungi orang. Tetapi saat kita tahu kebenaran, kita tahu bahwa bohong adalah bohong dan itu dosa. Tidak mengenal besar atau kecil, itu dosa tetap dosa. Dulu kita tidak mengerti ternyata melakukan satu tindakan ini dosa. Misalnya kita mengejek teman. Oh, ternyata mengejek teman itu berdosa. Mulut kita ini tidak boleh dipakai untuk merendahkan orang lain. Tetapi waktu Injil itu diberitakan dan kita tahu, oh kita tidak boleh melakukan itu lagi. Patronnya siapa? Teladannya siapa? Jelas Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Dia ke surga. Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, dan sekarang Dia naik ke surga. Dan kelak kita pun akan memperoleh berkat seperti itu juga. Perhatikan baik-baik ayat 14 dan 15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Ini berita besar tentang keselamatan. Bagi yang menerimanya akan merasakan ucapan syukur. Tetapi bagi yang tidak menerimanya, Alkitab bilang apa? Injil itu tertutup untuk mereka yang binasa. Ayat yang ketiga, bagi mereka yang tidak menerimanya binasa. Bagaimana caranya kita memperoleh ucapan syukur karena diselamatkan? Yang pertama,
percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, tujuan kita di dunia bukan untuk masuk surga ya. Tujuan kita di dunia ini setelah kita diselamatkan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan untuk tujuan hidup kita antara masuk surga. Karena masuk surga itu sudah menjadi jaminan kita sebagai orang percaya. Kita pasti masuk surga. Tetapi yang tugas kita selanjutnya di dunia ini adalah, tujuan utama kita adalah bukan masuk surga. Tujuan kita di dunia adalah serupa dan segambar dengan Dia. Kita mengikuti Dia, kita tunduk pada aturannya, dan kita berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Dan ini memang susah. Bagaimana cara memperoleh kekuatannya tuh Ibu Yohana? Belajarlah bergantung pada Tuhan. Setiap hari tuh bilang, Tuhan tolong pimpin hidup saya. Saya tuh mau ulangan, Tuhan pimpin supaya saya tidak mencontek, supaya saya ingat. Nah, berjuanglah untuk itu. Bagaimana saat ini engkau menghadapi masalah di keluargamu? Engkau melihat papa dan mama berantem terus. Engkau melihat bahwa sekelilingmu sepertinya tidak nyaman di hatimu. Apa yang kau lakukan? Berdoa pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, memberikan kau ketenangan, memberi kau damai sejahtera, sehingga engkau tidak memiliki hati yang tawar, tidak memiliki hati yang keras, tetapi kau memiliki hati yang luar biasa bersama Tuhan Yesus, hati yang bersukacita dan berharap pada Tuhan. Adik-adik, kenaikan Dia ke surga membuktikan bahwa Dia mencintaimu, mencintaiku, mencintai kita semua, dan bukti cintanya sudah terpampang nyata bahwa Dia mati di kayu salib. Dan saat ini kita masih tetap berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa sendiri. Tuhan sudah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dan saat ini, maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau memperoleh kelegaan dalam hidupku? Maukah engkau, papa dan mama yang menyaksikan tayang ini, percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin di hatimu bertanya, apa keuntungannya aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hidupku masih miskin, aku tetap sakit, aku nggak memperoleh apa yang aku inginkan. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Tetapi ingat baik-baik, ada satu berkat yang luar biasa yang akan engkau peroleh bila engkau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu? Keselamatan, ketenangan hati, dan engkau akan memperoleh apa? Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Mungkin masalah itu belum selesai, tapi entah kenapa hatimu rasanya tenang. Mungkin sakit penyakit ini belum selesai, tetapi entah kenapa engkau kuat menjalankannya. Engkau merasa damai, sepertinya Tuhan memudahkan segalanya. Itu berkat. Berkat bukan berupa uang, berkat bukan berarti itu jalan keluar dari masalahmu, tetapi kekuatan untuk melewati masalahmu. Itu berkat yang sesungguhnya dari Tuhan, dan ini ditawarkan kepada kita semua. Maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau engkau percaya, engkau mau percaya, mari temuilah hamba-hamba Tuhan, temuilah guru-guru sekolah minggu untuk dibimbing, karena kematiannya, kebangkitannya, kenaikan di surga bukan tentang dongeng, tapi ini fakta yang akurat. Adik-adik, bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau naik ke surga, Engkau telah mengalahkan maut, dan Engkau memberikan contoh pada kami bahwa di dalam nama-Mu tidak ada yang tidak tunduk, semuanya tunduk di dalam nama-Mu. Entah itu sakit penyakit, entah itu permasalahan demi permasalahan. Ajari kami bergantung pada Tuhan, ajari kami terus berbicara intim pada Engkau Tuhan, lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan. Bila saat ini yang menyaksikan tayangan Habatus pagi hari ini belum percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan tunjukkan dan tuntun kepada seseorang yang bisa menuntunnya di dalam iman. Kami percaya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami yang hidup dalam kegelapan akan memperoleh dan melihat cahaya terang kebenaran. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus,